Halo semuanya, balik lagi. Ini juga baru pertama kali gue buat videonya. Ya, jadi saya di sini akan membahas sedikit film animasi, yaitu Princess Mononoke. Kenapa gue bahas ini? Karena gue sangat terkagum-kagum. Kemarin gue ada kesempatan di bioskop, kan filmnya tuh rilis ulang ya. Terus gue ada kesempatan tuh hari-hari terakhir, gue menonton ini film yang sangat masterpiece anjing. Wah, gue terkagum-kagum sama film ini, coy. Bagi kalian yang belum tahu, film ini adalah film dari studio Ghibli dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki yang paling jenius. Sutradara terbaik menurut gue, coy. Dari dunia animasi ya. Yang paling ikonik, terbaik lah pokoknya. Dia tuh bisa jadi penulis, bahkan dia tuh salah satu pendiri studio Ghibli tersebut gitu hanya. Karya-karya dia tuh yang lain, karya-karyanya apa aja ya, Spirit Way ya pasti tahu lah, Spirit Way, terus Totoro, terus Ponyo dan Princess Mononoke yang kita bahas kali ini. Singkatnya apa bang Princess Mononoke ini? Princess Mononoke adalah film animasi bergenre fantasi dan sempat menjadi film terlaris di Jepang waktu itu ya, sebelum digeser Titanic. Tapi yang gilanya film ini adalah ceritanya, coy. Ceritanya itu bisa relevan, nyata, relate gitu bagi manusia sampai sekarang. Sampai sekarang tuh masih relate. Padahal filmnya tuh rilis tahun 1997 gitu. Terus filmnya tentang apa bang? Nah, bagi kalian yang belum tahu dan tidak sempat nonton kemarin di bioskop, anjing terlewatkan banget itu momen. Salah satu momen paling mantap. Mantap. Bagi kalian yang belum tahu ceritanya simpel ya. Tentang nggak simpel sih, rumit sebenarnya. Tapi awalnya tuh berkisahkan tentang cowok ganteng kayak gue, anjing kayak gue. Pokoknya ada cowok ya kan bernama Aitaka. Bukan Ashitaka gitu. Singkatnya dia itu bertemu dengan seorang monster, bukan monster sih, seorang iblis babi hutan gitu. Ngeri banget kan, udah iblis babi lagi anjing. Dan singkatnya dia bertarung lah sama babi itu, dan babinya itu menuju ke desa dia. Nah, si Ashitaka ini berusaha dong menyelamatkan desanya, maksudnya menghalang si babinya supaya nggak masuk ke desa. Dan pada akhirnya dia bertarung, si Ashitaka ini terkena virus dari babi hutan ini, dari iblis babi hutan ini. Dia terkena penyakit sehingga dia tuh mengharuskan dia pergi dari desanya dan pergi ke barat untuk menyelamatkan penyakit dia yang dipaparkan oleh babi hutan tersebut. Nanti perjalanan dia menuju ke barat tuh ditambah-tambah lah, kayak ada salah satu karakter gendut gitu kan, yang ternyata muncul lagi di akhir anjing. Terus ada lagi karakter yang elegan, cantik, kece badai gitu, Princess Mononoke-nya gitu, bersama serigala-serigala yang bisa ngomong. Terus nanti ada Lady apa ya, gue lupa ya, bukan Lady Gaga sih anjing, pokoknya ada ya salah satu ratu pemimpin gitu dari desa ya, namanya Lady apa guys, lupa guys ya, bukan Lady Gaga tapi ya pokoknya salah satu karakter yang kelihatannya jahat gitu, kelihatannya serakah tamak. Nah, yang paling gue suka dari film ini, bahkan yang paling kuat dari film ini adalah temanya, coy. Hayao Miyazaki bisa menggambarkan keseimbangan alam dengan manusia secara perfect. Ya ini perfect banget sih menurut gue anjing. Tentang manusia dan alam ya kan. Dimana manusia itu kayak digambarkan di sini butuh lah tempat tinggal, membangun kota, butuh senjata kan pada waktu itu. Tapi ketika manusia sudah semena-mena mengambil sesuatu dari alam, maksudnya kelebihan lah, maksudnya too much gitu jatuhnya,
alam berhak juga dong, dia juga punya hak untuk marah. Dan di sini digambarkan secara perfect coy, gila. Maksudnya penggambaran manusia dengan alamnya itu keren banget sih, luar biasa di film ini. Dan Hayao Miyazaki tidak menekankan mana yang salah, mana yang benar. Gitu. Maksudnya manusia yang jahat, dia tidak menegaskan seperti itu. Alam yang murni, alam yang baik, dia juga tidak menegaskan seperti itu. Gokilnya itu. Setiap karakter yang dia tulis itu diberikan alasan yang kuat. Contohnya si Lady tadi itu, Lady apa sih, Lady Eboshi. Ya, Eboshi, iya anjing, gue baru inget Lady Eboshi namanya anjing. Nah, contoh misalnya si Lady Eboshi, kenapa sih dia kelihatan banget jahat? Kenapa sih dia menebang-nebang hutan? Dan kenapa sih dia kelihatannya serakah? Karena dia punya alasan menyelamatkan warganya, menyelamatkan masyarakat desanya. Itu dia alasannya. Terus Princess Mononoke, Shan gitu kan. Kenapa dia benci manusia? Karena dia udah tumbuh dengan alam dari kecil. Dia udah tumbuh dengan serigala-serigala. Dia udah tumbuh dengan makhluk-makhluk hewan di hutan, dengan di alam dari kecil. Terus ada sisi penengahnya dari Ashitaka yang mencoba untuk menyembuhkan lukanya saja, tapi dia terjerumus dalam permasalahan manusia dengan alam itu. Dia berusaha menjadi penengah, ya kan, berusaha menjadi penasihat, ibaratnya kayak nggak usah lah ngelanjutin perseteruan alam dan manusia, tapi dia di sisi menjadi penengahnya juga masih kelihatan bimbang gitu. Yang gue jelaskan tadi itu dari sisi karakter yang mempunyai alasan itu digambarkan, dipesankan secara baik dengan Hayao Miyazaki. Gila sih, keren banget. Kenapa bang bisa keren banget? Karena dia digambarkan dari sisi karakter tadi bahwa di dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih, tidak sesederhana baik atau jahat, masih ada tengah-tengahnya, masih ada abu-abu loh gitu. Dan kita tuh harus menerima kompleksitas itu aja. Kita lihat kayak Eboshi tadi, dia gak sepenuhnya hitam. Kita lihat San tadi, dia gak sepenuhnya putih kan, gak sebenarnya benar. Terus ada abu-abunya yaitu Ashitaka. Dan itu digambarkan, diperlihatkan secara baik oleh Hayao Miyazaki. Mantap. Mantap. Dan kita lihat isunya. Ini juga yang paling kuat di film ini kan, isunya tentang manusia dan alam. Kenapa bang bisa sekeren itu bang? Karena ini wah relate banget, relevan banget sama kehidupan manusia. Bahkan sampai sekarang tuh masih relevan banget, masih relate. Kita lihat hutan masih ditebang-tebangin, manusia semena-mena dengan alam, terus hewan tuh hilang habitatnya, dan ini masih relate, masih nyata. Jadi anjing itu tahun 1997 bro, ini tahun 2025 udah 20 tahun tapi masih relevan. Ini legacy banget. Jadi Hayao Miyazaki itu kekuatannya di legacy sih coy. Dia punya film jangka panjang yang bisa relevan sampai nanti. Dan buktinya Princess Mononoke ini anjing. Terus kita lihat dari visual. Udahlah, gua angkat tangan visual absolute cinema. Gak heran gua anjing tahun 90 dengan kategori film animasi bisa semut itu, animasinya bisa sebagus itu coy. Benar-benar detail dari hutan, dari kehidupan desa, dari ekspresi tubuh, pergerakan, anjir itu benar-benar bagus banget gitu. Kayak wah gua tepuk tangan cok sama animasinya gitu, kayak penuh detail, penuh kehidupan. Gila animasinya kayak roh-roh yang kepalanya putih, apa sih yang roh-roh hutan gitu, yang putih-putih banyak, yang sengklek-sengklek, bunyi-bunyi krek-krek gitu. Itu bagus banget animasinya coy. Bahkan dari sisi dewa hutan itu, dari dia jadi yang monster biru ya kan, monster biru apalah itu namanya, gue udah gak heran gitu sampai kok bisa gitu dia jadi sesemut itu berubah menjadi kambing. Sutradaranya tahu sih gimana cara dia bikin kekontrasan antara sisi kebrutalan, sisi tergelapnya ya kan, tapi dibalutkan dengan keindahan dari visualnya juga. Terus di tengah film tuh ada salah satu scoring ya, gue lupa sih scoring dari siapa, tapi
Scoring itu bisa membuat kita tuh seolah-olah kita ada di filmnya. Kita tuh ada berada di roh itu, di roh dewa. Kita tuh bersama Ashitaka, kita bersama alam babi hutan itu, kita bersama Lady Eboshi itu. Ya, gila keren banget itu scoringnya. Seolah-olah kita ada di film itu anjing, kita tuh ketarik di film itu, kita berada di film itu. Dan film Ghibli yang satu ini menurut gua film yang paling tenang gitu. Ketika gue nonton ya gue tidak terdistraksi oleh apapun, gue sangat tenang. Gue nggak ada yang merasa kayak bosan ataupun kayak pengen cepet-cepetin, pengen cepet-cepet beres gitu filmnya. Tidak ada perasaan itu, kayak tenang banget gue mengikuti alur ceritanya. Gue sangat enjoy, tenang banget pokoknya. Dan ini bisa jadi favorit movie animasi gue, bahkan bisa jadi terbaik gitu. Karena emang filmnya segila itu, sisi brutal tapi ditampilkan dengan indah. Anjay. Ya, itu saja pembahasan saya dari untuk film Princess Mononoke ini. Ya, pembahasan ngawur aja ini. Tapi menurut gue ini film Ghibli paling masterpiece, bahkan film animasi paling masterpiece aja. Bahkan bisa quote greatest of all time menurut gue. Dan bagi kalian yang belum menonton film-film Ghibli, film Ghibli yang satu ini, kalian wajib. Jatuhnya ini film yang wajib ditonton minimal sekali seumur hidup dah. Lu wajib nonton film Princess Mononoke anjing, masterpiece banget. Bagi kalian yang sudah menonton di bioskop, Anda beruntung kemarin anjing. Termasuk saya gitu. Saya salah satu orang paling beruntung kemarin karena kebagian film Princess Mononoke yang di bioskop. Film ini tuh salah satu yang paling enak sih dari studio Ghibli, dari film-film Ghibli lainnya. Princess Mononoke ini yang paling enak buat jadi bahan rewatch gitu. Maksudnya ditonton berkali-kali juga, menurut gue paling enak lah Princess Mononoke itu. Kayak nggak bosan-bosan gitu, lu bisa nonton sampai 3 kali berulang-ulang pun kayaknya masih enak gitu. Bahkan 5 kali lebih enak juga gitu ditonton gitu. Beda halnya kayak Spirited Away, menurut gue kayak ya sekali aja deh kayaknya nontonnya gitu, tapi bagus banget kan Spirited Away. Tapi kalau Princess Mononoke ini bisa loh lu tonton berkali-kali, ya tergantung interpretasi masing-masing sebenarnya. Tapi menurut gua Princess Mononoke ini minimal sekali lu tonton dan bisa menjadi bahan rewatch berkali-kali. Ya sekian dari gua, terima kasih setelah mendengarkan obrolan saya yang ngawur ini. kita bertemu lagi. Coba gue nanti bahas film lagi ya, bahas film selanjutnya apa gitu ya. Semoga aja ya kan ada ketertarikan juga bahasnya ya. See you next time guys, thank you.